bahwa tim pemeriksa harus memiliki kompetensi. Oh, kami melakukan pemeriksaan tapi nggak ada temuan. Wah, aneh dong, benar nggak sih? Betul. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi swasta dan juga merupakan founder dan CEO dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamaian Lumban Tobing, SEMMAKCACTL CTAP Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi, Mbak Maulida. Luar biasa, cerah sekali ya Sobat Jontex kalau melihat Pak Sabar ini. Selalu semangat ya Pak Sabar. Sip, makasih Mbak. Oke. Kali ini Pak Sabar kita akan melanjutkan terkait pembahasan kita sebelumnya. Oke. Kemarin kita membahas terkait dengan pemeriksaan pajak. Masih Pemeriksaan banyak pajak, betul, masih oke. banyak sekali yang akan kita bahas Sip. nih Pak Sabar. Oke, kita lanjut saja Sobat Jontex. Untuk yang pertama Pak Sabar, bagaimana terkait dengan standar pemeriksaan pajak? Kemarin Oke. sudah disinggung sedikit. Baik. Oke. Kalau kita berbicara dengan standar pemeriksaan pajak ini sudah diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan, Mbak Maulida. Ini ada 3 nih, ada namanya standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Ya, jadi kalau kita berbicara standar, berarti adalah capaian minimum yang harus dicapai di dalam pemeriksaan. Jadi kita sepakat dulu nih, kenapa sih dibuat standar gitu ya Mbak Maulida ya? Jadi kenapa sih buat standar? Berarti standar ini adalah acuan atau capaian minimum loh, capaian minimum yang harus dipenuhi oleh tim di dalam pemeriksaan. Ya, sehingga kenapa? Untuk menghasilkan sebuah kualitas daripada hasil pemeriksaan. Kan yang dicapai ini adalah kualitas daripada pemeriksaan. Oke, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kualitas, ya, kualitas pemeriksaan kalau kita tidak menentukan standar minimum ya? Artinya tidak ada pilihan lain bahwa standar ini harus dipenuhi. Ya, nanti akan kita bedah satu-satu itu standar daripada standar umum, standar pelaksanaan, sama standar pelaporan. Oke, ibaratnya saya buat analoginya begini Mbak Maulida ya. Kalau kita berobat ke dokter ya, kita pasti kalau ada indikasi nih, kalau dokter melihat kita ada indikasi demam berdarah misalnya, atau penyakit yang lain ya, pastinya kan akan disarankan untuk ambil darah dulu untuk masuk ke lab. Ya, di situ sudah ada standarnya nih. Standar gula darahnya sekian, detak jantungnya sekian kan udah ada standar nih, standar kesehatan manusia. Minimum harus mencapai standar itu. Betul. Ya. Kalau di luar standar itu berarti bisa diindikasikan ini kurang sehat, ada sesuatu yang salah, kan begitu. Sama dengan di pajak juga seperti itu, di dalam pemeriksaan itu mereka sudah membuat satu standar. Makanya undang-undang perpajakan yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan itu adalah menguji kepatuhan, maka harus ada aturan turunannya, yaitu melalui peraturan Menteri Keuangan terkait dengan teknis bagaimana menguji kepatuhan ini. Ya, sehingga kalau kita lihat standar umum itu salah satunya adalah bahwa tim pemeriksa harus memiliki kompetensi yang cukup dan memiliki pelatihan yang cukup, ya, serta pendidikan yang cukup. Oke, kenapa ini menjadi suatu hal yang mutlak, ya, suatu hal yang harus atau mandatori? Karena begini, tim pemeriksa, ya, kemampuan, pengalaman, tingkat pendidikan itu sangat penting di dia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Ya. Sehingga kalau pemeriksa tersebut tidak capable, tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka bisa dipastikan bahwa nanti hasil daripada pemeriksaan ini tidak memenuhi tingkat kualitas yang bagus. Kan seperti itu. Baik, juga nanti akan kita bedah lagi tentang standar
standar pelaksanaan di kantor seperti apa, dan standar pelaksanaan di lapangan seperti apa, sampai nanti kita ke standar yang terakhir adalah standar pelaporan. Standar pelaporannya itu pun sangat detail, nanti kita akan bedah satu persatu. Tetapi itu yang mau kita sampaikan di kesempatan kali ini, bahwa memang Kementerian Keuangan, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan, sudah membuat suatu standar adalah capaian minimum yang harus benar-benar dipenuhi, ditaati untuk menghasilkan suatu kualitas daripada pemeriksaan. Seperti itu, Mbak. Oke, itu tadi terkait dengan standar pemeriksaan pajak. Pak Sabar ini luar biasa ya Sobat Jontex, kalau menjelaskan itu selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami nih Pak Sabar. Iya. Jadi untuk Makasih. orang awam yang seperti Maulida nih Pak Sabar, gampang sekali untuk mengerti, untuk mencerna ini. Iya, luar biasa. makasih. Keren sekali Pak Sabar ini. Oke Pak Sabar, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan standar umumnya. Iya. Terus kemudian Pak Sabar mungkin boleh langsung menjelaskan saja Pak Sabar terkait dengan standar pelaksanaan dan juga Oke, pelaporannya. standar pelaksanaan, ya. Standar pelaksanaan ini bahwa memang salah satunya adalah wajib pajak itu wajib menerima namanya surat perintah pemeriksaan, Mbak. Oke. Ya, surat perintah pemeriksaan ini ada namanya SP2. Jadi gini, tidak boleh semerta-merta Fiskus melakukan pemeriksaan tanpa ada surat perintah. Ya, dan di dalam pelaksanaan ini pun mereka harus menyerahkan surat perintah pemeriksaan ini, Mbak Maulida. Ya, kalaupun ada perubahan tim di dalam pemeriksaan ini, mereka itu wajib memberitahukan kepada wajib pajak bahwa kami ada perubahan tim loh, Pak. Gitu. Jadi gini, karena tidak bisa dipastikan juga teman-teman yang nonton YouTube ini, ya, dan juga Maulida, tidak bisa juga dipastikan bahwa kan di video sebelumnya kita sudah bahas tentang jangka waktu pemeriksaan. Ya, jangka waktu pemeriksaan. Misalnya 4+2 atau maksimal 1 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Kan nggak bisa dong dipastikan bahwa memang pemeriksa yang sudah disusun timnya ini, kan seperti yang saya bilang di YouTube sebelumnya, bahwa itu minimal 3 orang. Ya, ada ketua, anggota, ya, itu ada 3 orang, minimal 3. Tidak bisa dipastikan bahwa sejak awal proses pemeriksaan ini mereka yang akan menuntaskan sampai akhir. Bisa. Oh, kenapa bisa Pak Sabar? Ya boleh dong, misalnya dimutasi, misalnya dari Jaksel dimutasi ke Papua, ataupun dimutasi dari luar kota masuk ke Jakarta. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa memang mereka akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini dari awal terbit SP2 sampai nanti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Karena nanti ending daripada pemeriksaan adalah SPHP. Sehingga di dalam kurun waktu, jangka waktu pemeriksaan ini, sehingga nanti berpotensi juga ada perubahan tim. Sehingga perubahan tim inilah harus diinformasikan kepada wajib pajak. Wajib itu. Jadi misalnya jangan tiba-tiba, oh misalnya si Mr. ABC yang awalnya melakukan pemeriksaan, oh tiba-tiba nih setelah berjalannya 3 bulan pemeriksaan, belum berakhir pemeriksaan ini, ganti nih jadi ADE gitu. Berarti kan dipindahkan kan yang 2 orang tadi. Itu harus dikasih tahu awalnya seperti ini dan dirubah seperti ini. Ya, sehingga surat perubahan tim ini itu harus diterima oleh si wajib WP yang sedang diperiksa, ya, itu juga. Dan juga yang perlu poin yang penting di dalam standar pelaksanaan ini adalah bahwa mereka wajib mengumpulkan data yang cukup, ya. Maksudnya gini, di awal kan kalau kita lihat di video sebelumnya bahwa memang waktu terbit surat perintah pemeriksaan, pasti kan ada dokumen-dokumen yang diminta oleh si Fiskus tadi. Betul. Ya, itu pun harus ditunggu. Maksudnya gini, oh kan udah dikasih jangka waktu nih, misalnya 14 hari pengumpulan dokumen nih. Tiba-tiba, wah nggak bisa nih, udah langsung pemeriksaan aja, nggak boleh. Itu dia menyalahi aturan. Karena masih ada tenggang waktu yang masih dikasih sama si WP untuk menyerahkan dokumen tersebut. Karena begini, kalau misalnya dia melakukan perhitungan tanpa data, itu tidak valid, Mbak. Karena di pemeriksaan ini adalah yang diuji adalah data informasi, itu yang diolah. Jadi bukan asumsi atau keterangan yang tidak resmi, ya. Karena begini, keterangan ini pun bisa itu keterangan tertulis atau keterangan lisan, tetapi dari orang yang berkompeten, ya, dan juga dari sumber yang bisa dipercaya. Contoh dari perbankan, data valid, kan begitu, atau dari leasing atau dari lembaga keuangan non-bank. Itu semua data kan. Setelah terkumpul semua dokumen ini, baru mereka melakukan proses pemeriksaan, kan begitu. Jadi tidak tiba-tiba
belum selesai jangka waktu permintaan dokumen, kamu sudah menerbitkan SPHP. Oh, nggak boleh. Ya, nanti malah itu berpotensi untuk menjadi gugatan, jadi sengketa. Karena begini, karena kalau misalnya nanti ditemukan di dalam proses pemeriksaan ini ada hal-hal yang di shortcut ya, maksudnya yang diabaikan, itu malah nanti produk yang mereka terbitkan ini dalam bentuk SPHP ini itu bisa cacat secara hukum. Ya, bisa cacat tuh. Jadi SPHP, jadi mereka kan akan menerbitkan produk hukum kan namanya ya. Jadi pemeriksaan ini akan menerbitkan produk hukum melalui SPHP. Nanti endingnya itu adalah SKP, Surat Ketetapan Pajak. Itu SKP itu bisa nanti jadi sengketa. Kenapa sengketa, Pak Sabar? Kenapa itu jadi masalah? Karena dalam proses pemeriksaan ini ada hal-hal yang diabaikan. Contoh, permintaan dokumen belum selesai, kamu udah buat analis, udah buat kesimpulan. Belum ada undangan pembahasan akhir, kamu sudah buat pembahasan akhir. Nah, itu hal-hal itu bisa jadi masalah. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, standar umum adalah pengetahuan, pengalaman, kompetensi, dan juga kemampuan secara memahami secara komprehensif di dalam pemeriksaan itu. Fiskus harus pahami. Kalau enggak, malah ini nanti bumerang bagi DJP. Ya, jadi makanya saya bilang bahwa tim pemeriksa ini adalah orang yang diangkat khusus dan memiliki keterampilan khusus di dalam pemeriksaan. Jadi bukan orang yang sembarangan lah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, tadi sudah dijelaskan juga berarti oleh Pak Sabar ya, ternyata untuk pemeriksaan itu pun harus kronologis ya Pak Sabar. Yes. Mulai dari stepnya apa dulu, kemudian apa dulu, bahkan hal seperti perubahan tim pun itu harus diinfokan kepada Betul, WP begitu. Oke Pak Sabar, mungkin selanjutnya Pak terkait pelaksanaan ada lagi tidak Pak? Oke. Yang paling banyak itu itemnya adalah di standar pelaksanaan, Mbak. Ya, wajar sih menurut saya. Kenapa sih lebih banyak dituangkan uraian di dalam pelaksanaan ini? Kan itu kan teknis banget ya. Betul. Itu kan pekerjaan. Contoh gini, Mbak Maulida. Ada WP yang sedang diperiksa, misalnya bidang usahanya itu mining atau batu bara, begitu. Ternyata tim pemeriksa ini tidak memiliki pengalaman, tidak memahami detail dalam proses bisnis batu bara tersebut atau mining tersebut. Sehingga mereka ini bisa dibantu oleh ahli yang didatangkan dari internal DJP ataupun dari luar DJP. Jadi gini, kami tidak memiliki keahlian khusus nih di dalam melakukan pemeriksaan terhadap bidang usaha ini. Atau misalnya IT lah ya, atau software accounting nih, atau software yang digital semua. Ternyata si tim pemeriksa ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya terhadap bisnis ini. Maka mereka itu bisa minta bantuan. Ya, bisa minta bantuan daripada internal DJP, dicek dulu. Oh, kamu ada nggak sih tim kita yang ahli, yang jago di bidangnya? Oh, ada. Oh, kalau ada berarti nanti akan diperbantukan itu, Mbak, di dalam proses pemeriksaan itu. Yang kedua, oh tidak ada, kan cuma jawabannya ada dua. Ada atau tidak. Oh, kalau tidak berarti mereka itu nanti bisa minta bantuan dari luar, ya. Bisa dari luar DJP yang benar ahli ya. Contoh kalau saya kasih analoginya begini. Di persidangan ada namanya keterangan ahli. Ya. Keterangan ahli. Jadi ahli ini akan berbicara tentang keahlian dia. Di luar itu tidak akan berbicara. Contoh kayak saya ini kan ahli perpajakan. Jadi saya itu bisa diminta, contoh pengadilan Jakarta Barat. Ya, mereka itu minta saya untuk memberikan keterangan ahli. Ya, jadi misalnya, oh ini ada yang mau divonis nih. Karena pajak ini kan bisa pidana. Jadi sebelum dijatuhkan vonis terhadap terpidana pajak, si hakim bisa meminta keterangan ahli, atau si terpidana pun bisa mengirimkan orang yang ahli untuk memberikan keterangan. Keterangan saya itu bisa memberatkan si terpidana, bisa meringankan. Ya, tetapi saya tidak akan pernah memihak terhadap siapapun. Ya, saya akan tetap independen berbicara tentang keahlian saya. Biarkan hakim nanti yang akan memberikan kesimpulan terhadap putusan yang akan dia jatuhkan. Sama nih, di dalam pemeriksaan juga seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya ada bisnis-bisnis yang memang ini sangat sulit ya, misalnya mereka pun tidak pernah melakukan pemeriksaan, baru kali ini mereka melakukan pemeriksaan di bisnis ini, maka mereka itu bisa minta bantuan. Kenapa itu penting? Supaya mereka itu jangan sampai salah memberikan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan. Karena begini,
Karena kalau si Fiskus ini salah dalam memberikan suatu kesimpulan terhadap pemeriksaan ini dampaknya itu bukan hanya dirugikan kepada si WP, tapi dirugikan juga kepada DCP. Ya, pasti itu, pasti. Jadi makanya itu perlu suatu keahlian, kemampuan khusus yang harus mereka datangkan dari luar, kalau nggak ada dari internal, supaya nanti hasil daripada pemeriksaan ini benar-benar memiliki tingkat kualitas yang bagus, kan seperti itu. Itu kalau untuk hal-hal yang penting di dalam standar pelaksanaan ya. Oke. Baru kita bahas tentang pelaporan ya. Di standar pelaporan ini pun udah harus jelas, Mbak. Maksudnya gini, siapa identitas WP? Jangan sampai salah memberikan suatu laporan tapi identitasnya nggak ada. Yang Anda periksa itu siapa? Jelas dong, menegasi subjek pajaknya siapa yang Anda periksa, sehingga memang di standar pelaporan ini harus menjelaskan identitas daripada si yang diperiksa. Contoh seperti ini, saya kasih nih ilustrasi ya, biar lebih mudah dipahami teman-teman. Waktu Anda diperiksa di kantor polisi, ya, yang pertama ditanyakan adalah identitas dulu. Itu nggak mungkin sebelum dia melakukan pertanyaan terhadap nomor 2, 3, 4, 5, 7 dan seterusnya. Mereka yang pertama adalah identitas dulu. Kenapa perlu Pak sahabat identitas yang dicek dulu? Untuk memastikan bahwa yang Anda periksa ini, yang ada di depan kalian ini adalah benar-benar orang yang benar. Jangan sampai salah melakukan pemeriksaan, itu kacau itu, benar nggak sih? Ya dong? Jadi pastikan dulu bahwa Anda yang periksa ini adalah wajib pajaknya udah benar. Direkturnya udah itu, jangan-jangan bukan direkturnya yang diperiksa, tapi office boy-nya, kan gawat itu, benar nggak sih? Ya dong? Diperiksa nih office boy-nya, ngaku-ngaku nih, tiba-tiba saya dari PT X misalnya nih ya, datang nih si orang ini ke kantor pajak ya, oke. Oh, kamu si X dari PT-nya, tapi ternyata OB. Maaf, bukannya merendahkan, tapi kan bukan kapasitas dia, kan begitu ya. Tapi makanya dicek dulu, oh nama wajib pajaknya udah benar, alamatnya sudah benar, penanggung jawab perusahaannya sudah benar. Setelah itu sangat penting di dalam nanti buat standar pelaporan itu. Dan yang kedua, temuan-temuan apa saja ya, temuan-temuan apa saja yang Fiskus temukan di dalam pemeriksaan ini. Jadi jangan sampai, oh kami melakukan pemeriksaan tapi nggak ada temuan. Wah aneh dong, benar gak sih? Kan udah jelas bahwa Undang-Undang Perpajakan mengatakan bahwa pemeriksaan adalah menguji kepatuhan. Terus tidak ada suatu temuan apapun. Tetapi perlu saya sampaikan, temuan ini ya bukan temuan yang harus salah gitu loh. Tapi bisa juga temuan udah benar loh. Karena di Undang-Undang Perpajakan itu tidak dikatakan bahwa harus menemukan suatu indikasi yang salah atau temuan yang salah. Tapi temuan ya, temuan ini bisa temuan sudah sesuai aturan perpajakan, bisa temuan tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Ya, jadi itu pun harus diungkapkan di dalam pelaporan itu. Terus yang kedua, ya, yang berikutnya juga itu kan banyak ya, tapi saya ringkas aja. Yang berikutnya juga harus menentukan apakah memang perusahaan yang diperiksa ini statusnya bagaimana. Apakah memang kurang bayar pajaknya, apakah memang lebih bayar, atau memang nihil. Clear and clean gitu loh. Ya, jadi harus dituangkan hasil pemeriksaan itu harus memberikan suatu kesimpulan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah bahwa di dalam standar pelaporan ini ringkas, padat, jelas, tidak bertele-tele. Kan begitu. Dan juga harus dituangkan juga Mbak Maulida di dalam pemeriksaan ini dasar-dasar koreksinya gitu loh. Ya, jadi nggak bisa, oh saya menemukan data tidak valid misalnya di SPT Masa PPh 21. Catatannya nih, karena saya tidak suka sama direkturnya. Ya nggak boleh begitu, benar nggak sih? Dasar Anda melakukan koreksi itu apa? Dasar hukumnya mana? Undang-undangnya mana? PMK-nya mana? Peraturan dirjennya mana? Di pasal berapa? Tahun berapa? Gitu loh. Ya, jangan-jangan salah dalam menerapkan undang-undang, ini pun jadi problem gitu loh. Jadi makanya saya bilang di awal tadi adalah standar umumnya adalah memiliki kompetensi khusus, ya. Itu penting banget. Tentang pemahaman peraturan juga, karena mereka begitu Fiskus itu melakukan suatu koreksi terhadap angka di SPT di laporan keuangan dan dia tidak memiliki kemampuan pemahaman yang benar terhadap peraturan, itu akan jadi masalah. Karena nanti begitu mereka lakukan suatu koreksi Mbak Maulida, mereka itu sekali lagi seperti yang sampaikan tadi, mereka itu harus mencantumkan dasar-dasar hukum dalam pemeriksaan itu. Ya, sehingga nanti akan memberikan suatu kesimpulan ya yang jelas
ya yang menjadi akhir daripada pemeriksaan ini adalah akan memberikan suatu angka, ya, informasi, ya, terkait apakah itu jadi statusnya kurang bayar atas perusahaan ini, apakah lebih bayar. Bisa loh terjadi lebih bayar loh. Setelah lakukan pemeriksaan itu bisa lebih bayar. Kok bisa Pak Sabar? Ya bisa. Mereka sih contoh lebih bayarnya kenapa? Mereka memasang tarif yang lebih tinggi. Ya, ternyata nih, misalnya PPh pasal 29, tarifnya 22%. Mereka pasang tarif 25%, berarti kan ada kelebihan dong, 3% ya? 3% ya? Oh, negara pun akan mengkoreksi itu. Oh Pak, yang harus Bapak kenakan pajak itu 22%. Ini Bapak kenakan tarif 20%, ini lebih. Sehingga nanti di akhir daripada pemeriksaan ini akan ada informasi bahwa ada kelebihan pembayaran pajak karena pemasangan tarif yang lebih tinggi, kan seperti itu. Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya A, B, C, D, E. Sehingga nanti itulah yang menjadi terbit SKP, ya, surat ketetapan pajak, statusnya lebih bayar, kurang bayar, atau nil. Seperti itu Mbak Maulida. Oke, jadi sudah dijelaskan ya Sobat Jontex oleh Pak Sabar. Tadi ada 3 standar untuk pemeriksaan itu. Ada standar umum, standar pelaksanaan, dan juga standar pelaporan. Nah, mulai dari ringkas sedikit ya Pak Sabar ya. Ya, untuk standar umum itu jadi seorang pemeriksa atau fiskus itu harus memiliki kompetensi, pelatihan, kemampuan, dan juga pendidikan yang cukup akan bidang yang akan diperiksa. Betul. Nah, kemudian untuk standar pelaksanaannya, jadi pemeriksa itu harus memiliki SP2 dulu ya Pak Sabar. Jadi tidak bisa semerta-merta datang tanpa ada surat perintah pemeriksaan. Nah, kemudian juga jika ada perubahan untuk tim pemeriksa itu pun harus menginformasikan kepada WP. Betul, Pak. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Sabar kalau misalnya ternyata dari fiskus ini tidak memahami atau tidak terlalu paham terkait dengan bidang yang akan diperiksa, itu boleh untuk meminta bantuan ahli ya Pak Bisa, Sabar. Mbak. Nah, itu boleh. Kemudian yang terakhir itu untuk standar pelaporannya, itu tuh harus ada identitas dari WP secara detail. Betul. Supaya mengetahui apakah betul atau tidak nih WP yang diperiksa. Takutnya salah target ya Pak Sabar. Betul, Mbak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah harus menyimpulkan temuan-temuan apa sih yang ditemukan pada saat pemeriksaan, baik itu yang sesuai dengan perpajakan ataupun yang salah. Kemudian yang terakhir itu harus menentukan untuk kesimpulannya itu apakah status perusahaan itu kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Nah, itu tadi terkait dengan standar dalam pemeriksaan pajak Sobat Jontex. Nah, selanjutnya nih Pak Sabar, apa yang terjadi jika pada saat pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan perpajakan Pak Sabar? Oke, baik. Jadi kalau misalnya kembali lagi ya Mbak, pemeriksaannya adalah menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Jadi apapun rangkaian yang dilakukan oleh fiskus itu harus mengacu terhadap undang-undang. Ya. Jadi yang di-compare itu adalah, yang dibandingkan itu adalah apakah semua ini sesuai aturan perpajakan atau tidak. Kan begitu. Oke, temuan. Ini misalnya ada pemotongan PPh pasal 23 yang belum dilakukan. Itu salah satu, kita ambil ya, contoh case ya. Maka nanti mereka itu akan mencantumkan itu Mbak. Itu akan tercantum nanti itu di SPHP. Ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu akan dicantumkan. Oke, misalnya menurut wajib pajak, ya, PPh pasal 23 0. Terus menurut pemeriksa PPh 23 itu misalnya 20 juta. Oke, berarti ada koreksi pemeriksa 20 juta. Ya, nanti di sampingnya lagi kan ada kolom begitu ya. Di sampingnya lagi akan tertulis dasar koreksinya adalah PPh, Undang-Undang PPh pasal 23 bla 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 atas jasa manajemen, jasa konsultan, jasa apalah segala macam lah itu, ya kan? Sehingga nanti itu akan menjadi kewajiban perpajakan yang akan dipenuhi oleh si WP. Nanti itu akan terbitlah kurang bayar atas PPh pasal 23 plus bunganya. Plus bunganya, Mbak. Plus bunganya, tapi kan sekarang kan sudah ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa memang untuk bunga itu adalah sesuai dengan bunga acuan, ya kan begitu ya. Jadi nggak bisa, kalau dulu undang-undang yang lama sebelum undang HPP Mbak Maulida itu kan 2% per bulan maksimum 48 bulan atau 2 tahun lah, 2 tahun ya benar sih, maksimum 24 bulan ya, 24 bulan atau sekitar 48% ya. 2% per bulan dikali 12 bulan maksimum 2 tahun berarti kan sekitar 48% ya, itulah denda bunganya kalau kita mengacu terhadap undang-undang yang lama.
Tapi kalau undang-undang harmonisasi perpajakan itu tidak eksplisit lagi dikatakan 2%, tetapi sesuai dengan bunga acuan ya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tetapi kalau saya hitung itu kurang lebih 1,70 atau 1,75% lah bunga yang akan dikenakan per bulan atas ketidakbenaran tadi ya, karena harusnya kan dia potong PP pasal 23, tidak dipotong ya, berarti kan akan dikenakan pajak atas PP pasal 23 kalau misalnya itu rata-rata 2% plus bunganya adalah 1,75% per bulan. Nah, itu nanti akan muncul Mbak Maulida, itu nanti akan menjadi temuan daripada pemeriksa, sehingga nanti angka itu akan muncul di kesimpulan hasil pemeriksaan ya. Dan itulah nanti yang akan menjadi acuan daripada pemeriksa dalam menerbitkan namanya SKP. Ya, SKP itu adalah surat ketetapan pajak. Ditetapkan nih Mbak pajaknya. Oh, ketetapan pajak gitu. Jadi kalau misalnya surat ketetapan pajak ini akan menjadi suatu kekuatan hukum ya, produk hukum kalau misalnya si wajib pajak itu tidak melakukan upaya-upaya hukum lagi. Ya, karena begini. Begitu terbit hasil pemeriksaan SPHP ya, ada serangkaian lagi, contoh closing statement dan bisa pembahasan akhir sampai terbit namanya SKP, nanti baru ada tagihan pajak, kalau nggak dibayar nanti ada teguran sampai ke penyitaan aset, kan seperti itu, karena udah jadi inkrah, udah terjadi terutang pajak ini. Tetapi kalau misalnya si WP sebelum sampai ke proses penyitaan dan segala macam itu, dia itu masih punya kesempatan untuk pertama keberatan ya. Keberatan kemana? Keberatan itu hanya dapat dilakukan ke kantor DJP yaitu Kanwil ya, melalui KPP. Ataupun nanti kalau keberatannya itu ditolak, maka masih si WP itu bisa banding ya, banding. Jadi itu masih haknya itu. Nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya ya, yaitu apa itu keberatan, apa itu banding, kenapa keberatan, kenapa banding, itu nanti kita bisa itu yang akan datang. Ya, tetapi kalau misalnya dalam jangka waktu ini yang sudah ditentukan itu kan ada jangka waktunya, ada batasannya Mbak. Jadi enggak bukan wah terserah deh mau kapan pun keberatan banding ya terserah. Nggak bisa, itu ada dibatasi waktunya. Misalnya untuk keberatan itu 3 bulan. Ya, sejak terbit SPHP ya, sejak terbit SKP, maka 3 bulan kalau misalnya si WP tidak melakukan upaya hukum lanjutan seperti keberatan, maka itu dianggap sudah disetujui gitu loh. Sehingga nanti akan terbitlah upaya-upaya penagihan atau dengan surat paksa, dan yang terakhir adalah penyitaan. Gitu Mbak. Itu rangkaiannya nanti seperti itu. Oke. Berarti Sobat Jontex tadi juga terkait dengan hasil pemeriksaan itu ternyata wajib pajak juga bisa melakukan keberatan ya Pak Sabar, yes, jika memang tidak setuju dengan hasilnya. Betul. Nah, terkait detailnya nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya Ya, Pak Sabar. benar Mbak. Betul. Oke. Nah, terkait dengan sanksi yang diterima WP jika memang ditemukan pelanggaran di Pak Sabar ketika pemeriksaan. Oke, baik. Kalau misalnya gini ya Mbak, kalau pemeriksaan ini masih di ranah pemeriksaan, tidak dimasukkan ke penyidikan, ya kan, karena gini Mbak, dari pemeriksaan itu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Bisa ya, tapi kalau misalnya masih di ranah pemeriksaan itu masih berbicara perdata. Tetapi kalau udah masuk ke penyidikan itu masuk ke pidana. Kan begitu, disidik namanya ya, penyidikan. Kalau misalnya masih di ranah pemeriksaan, berarti nanti yang menjadi denda adalah pokok hutang pajak, bunga, denda administrasi. Itu doang nanti ya. Itu angka, berarti ada angka yang muncul atas pajak terutang itu. Tetapi kalau misalnya, oh ini nggak bisa Pak diselesaikan sampai di pemeriksaan, kita mau tingkatkan ke penyidikan, bisa. Jadi nanti pemeriksa itu bisa mengusulkan untuk naik ke tahap penyidikan ya. Kalau kita berbicara penyidikan, berarti nanti akan dilibatkan karena sudah ada indikasi pidana perpajakan di sana ya, dan juga nanti akan melibatkan daripada kepolisian, melibatkan kejaksaan, itu semua akan dilibatkan terhadap ada diduga kuat ya. Ini diduga kuat nih, belum pasti ya, nggak bisa oh ini pasti nih pidana, pasti nih salah, nggak bisa, harus ada dulu dugaan sementara, diduga kuat dilakukan pidana perpajakan, maka tim pemeriksa tadi mengusulkan itu ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu namanya penyidikan. Ya, sehingga nanti kalau penyidikan ini dilakukan, nanti dibuat gelar perkara, semua segala macam, ditemukan bahwa memang betul-betul ini ada pidana perpajakan, maka itu bukan tanggung jawab pemeriksa lagi. Itu sudah diambil alih oleh si penyidik.
Gitu Mbak. Oke. Nah, berarti tadi juga terkait dengan yang dibahas oleh Pak Sabar ya, jika memang di tahap pemeriksaan ini tidak cukup, itu bisa naik ya Pak Sabar ke Ya, tahap penyidikan. Nah, untuk Sobat Jontex mungkin di luar sana yang memerlukan untuk pendampingan nih untuk proses pemeriksaan atau apapun itu, bisa konsultasikan dengan Jontex. Mulai dari 2 juta rupiah saja kalian sudah bisa konsultasi dengan kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi website kami di www.jontex.com. Nah, sebelum lanjut, buat Sobat Jontex yang masih kesusahan untuk pelaporan SPT pribadi, tenang aja, karena di Jontex bisa bantu laporkan loh. Cukup dengan 2,5 juta, kalian dibantu uruskan untuk 1 tahun. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung hubungi call center kita di bawah sini, atau hubungi admin kita di website www.jontex.com. Jontex, konsultan terpercaya. Oke, Pak Sabar. Selanjutnya nih Pak, untuk bedanya pemeriksaan pajak yang melalui SP2DK dan tanpa melalui SP2DK itu apa Pak Sabar? Oke. Di podcast sebelumnya kita sudah bahas SP2DK, surat permintaan data dan atau keterangan. Sebenarnya ini kan masih di ranah si account representatif ya, AR namanya. Oke. Sebenarnya kalau tidak ditanggapi, makanya kalau kita bahas sebelumnya adalah dalam jangka waktu 14 hari, wajib pajak harus memberikan tanggapan terhadap SP2DK. Kan begitu. Tanggapan ini Mbak bisa nanti arahnya itu pembetulan SPT. Kan begitu. Ya, pembetulan SPT. Tetapi ini kan tergantung AR-nya nih, ya, sama timnya. Oh, cukup Pak sampai di pembetulan. Ya. Pembetulan selesai, clear and clean, oke selesai. Tetapi kadang begini, tidak bisa selesai sampai di pembetulan, sehingga diusulkan menjadi pemeriksaan. Jadi dasarnya adalah, kalau saya bilang ya, SP2DK adalah gerbang masuk. Ibaratnya ini ada rumah, ada taman, ini ada gerbang. Jadi kalau SP2DK itu saya ibaratkan adalah gerbangnya. Oke. Tetapi kalau misalnya di gerbang ini sudah selesai, tidak perlu dong tamu sampai masuk ke halaman rumah kita. Betul. Tidak perlu dong tamu sampai masuk ke ruang tamu kita, apalagi sampai nginap di kamar kita, kan nggak mungkin. Analoginya kan begitu, ya. Sehingga bisa nggak Pak Sabar tanpa melalui SP2DK bisa pemeriksaan? Oh bisa, berarti itu langsung dari atas, ya, dari Kanwil nih, misalnya nih, dari Kanwil, ini ada temuan nih, ya. Setelah kita cek ada beberapa perusahaan yang melakukan ketidaksesuaian dalam pelaporan perpajakannya. Itu bisa, jadi otomatis itu dari Kanwilnya yang mengajukan supaya langsung diperiksa di KPP atas WP ini. Itu berarti dari atas ke bawah. Kalau yang tadi dari SP2DK itu dari bawah ke atas, kan seperti itu. Tetapi kembali lagi bahwa kadang data yang diterima oleh si AR tadi ya di SP2DK itu adalah data dari Kanwil juga, bisa, atau data dari eksternal. Tetapi prosesnya adalah dari KPP masuk ke Kanwil, ya, ke WP. Ini bisa langsung direct, langsung dari atas ke bawah. Nah, itu bisa. Itu sebenarnya perbedaannya itu tidak signifikan. Intinya adalah pemeriksaan adalah menguji kepatuhan terkait dengan kepatuhan perpajakan atau tujuan lain di dalam perpajakan. Mau itu melalui jalur SP2DK maupun melalui jalur non SP2DK, misalnya dari Kanwil langsung, itu sama aja, Mbak. Jalurnya sama. Intinya adalah menguji kepatuhan. Gitu. Oke, berarti itu tadi ya sama saja ya Pak Sabar ya, untuk menguji kepatuhan juga daripada si WP tersebut. Ya. Nah, mungkin ini Pak Sabar yang ingin jadi pertanyaan juga nih Pak Sabar. Bagaimana sih dampak pemeriksaan pajak ini terhadap reputasi perusahaan tersebut? Oke, seperti ini Mbak. Nggak perlu juga jadi jelek ya, maksudnya gini, ini bisa, oh berarti kalau diperiksa ini jadi reputasinya jadi jelek, jadi bagus, enggak. Karena begini, si WP sendiri pun Mbak, si wajib pajak itu sendiri pun bisa mengajukan perusahaan itu untuk diperiksa loh. Oh gitu. Iya, jadi gini, oh misalnya nih, saya mau beli perusahaan saham PT X misalnya nih, atau Maulida mau beli sahamnya High Five nih misalnya. Oke, Maulida kan pengen tahu dong clear and clean daripada perpajakannya perusahaan ini. Betul.
Mbak Maulida tuh bisa minta sama KPP, tolong dong periksa misalnya perusahaan X atau HPM ini karena saya mau beli sahamnya nih, apalagi sahamnya itu adalah menjadi pemegang saham majority lebih daripada 50% atau 51% plus lah, ya segitu ya. Sehingga kan Mbak Maulida pengen secure dong, pengen aman dong, jangan nanti gua beli kucing dalam karung, dalam tanda petik seperti itu, kucing dalam karung. Sehingga perlu, jadi makanya pemeriksaan ini bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan, karena kembali lagi bahwa pemeriksaan itulah untuk memastikan bahwa perusahaan ini kewajiban perpajakannya itu sudah sesuai gitu loh, ya sudah sesuai. Jadi nanti kalau diperiksa ditemukan ada ketidakbenaran atau kesalahan, berarti perusahaan ini jelek, ya enggak juga. Karena banyak variabel, banyak indikator yang menyebabkan sehingga perusahaan itu bisa salah dalam penyajian laporan keuangan. Bisa juga karena ketidakpahaman, ketidakmengertian, lemahnya SDM yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut, sehingga penerapan penafsiran daripada peraturan perpajakan itu dia tidak pahami. Bisa. Yang kedua, bisa juga unsur kesengajaan. Ya, berarti unsur kesengajaan ini adalah dia tahu, dia paham, dia mengerti, tapi dia lakukan, kan begitu? Ya, berarti ini kan kesengajaan. Menurut saya ini nggak benar juga, kecuali memang Anda tidak tahu, tidak memahami, sehingga melakukan kesalahan, yaitu saya rasa itu bisa ditoleransi. Makanya, Mbak, kalau kita lihat ya, akhir daripada pemeriksaan ini di samping tadi adalah untuk penerbitkan SPHP dan SKP, tetapi untuk memberikan edukasi lanjutan terhadap WP. Ini yang sangat ini poin penting yang menurut saya jangan sampai disalahartikan gitu loh. Permasalahannya kalau saya lihat teman-teman DJP ini ya nggak apa-apa kalau dia YouTube ini, teman-teman DJP di luar sana ya. Begitu udah diperiksa, udah selesai, maksudnya tindak lanjutnya bagaimana pengawasan lanjutan yang Anda lakukan. Contoh nih ya, teman-teman nih, yang DJP ya, kalian sudah periksa nih PT X. Setelah Anda periksa, itu bagaimana penanganan Anda? Harusnya kan Anda memastikan jangan melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Ya itu kan bukan hanya, wah ini periksa nih, gua dapat duit nih. Ya, terus kamu biarkan mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Karena bisa dipastikan Anda mendapatkan uang dari situ. Oh itu jahat namanya, nggak boleh. Ibaratnya gini, Anda punya anak nih ya, Anda sudah tegur nih, nggak boleh loh, kalau misalnya ini, kalau kamu pegang ini, kamu jatuh, kamu bahaya nih. Oke, udah tegur dong. Oke, berarti dibuat pengawasan nih, supaya anak itu tidak melakukan hal yang sama. Ternyata Anda biarkan saja, Anda cuma, wah ya udah kasih punishment aja, tapi tidak ada langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah preventif supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu pun jahat. Mengerti? Sehingga jangan membiarkan kesalahan itu akan terulang dengan potensi Anda akan mendapatkan uang dari bisnis tersebut. Itu salah, itu suatu kejahatan menurut saya. Ya, jadi nggak boleh. Ya, tetap begitu dilakukan pemeriksaan, menguji kepatuhan dan ditemukan ada ketidaksesuaian peraturan perpajakan di sana, untuk selanjutnya adalah fungsi Anda sebagai otoritas negara melakukan pengawasan yang intensif ya. Betul. Intensif terhadap si WP ini supaya dia tetap ada di koridor peraturan perpajakan di dalam menjalankan bisnisnya. Itu poin yang tidak boleh juga dilupakan oleh pada teman-teman di DJP. Seperti itu Mbak Maulida. Oke, nah ini bagus sekali ya saran dari Pak Sabar ya untuk aparat di sana yang terkait dengan di DJP. Betul, perlu diadakan pengawasan dari WP yang sudah diperiksa supaya tidak melakukan kesalahan kembali. Nah, oke. Pak Sabar, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Baik, Pak. Mungkin kita kan sudah membahas terkait pemeriksaan, kemudian tadi juga Pak Sabar sedikit menyinggung terkait dengan penyidikan. Nah, boleh nih Pak Sabar dikasih info nih untuk Sobat Jontex, tips and trik dari Pak Sabar agar Sobat Jontex di luar sana itu tidak sampai mengalami pemeriksaan supaya aman untuk masalah perpajakan. Oke, baik. Kalau diminta ke saya bagaimana supaya Anda tidak diperiksa kantor pajak, itu nggak bisa. Kan begitu. Karena siapapun di negara ini, bahkan sekelas Menteri Keuangan, saat ini Menteri Keuangan kita Sri-Mulyani, tidak boleh untuk mengintervensi orang di DJP supaya tidak dilakukan pemeriksaan terhadap PT ABTBC. Nggak boleh, ya. Jadi siapapun terbuka luas untuk dilakukan pemeriksaan dan tidak boleh satu orang pun bisa menghalangi untuk pemeriksaan tersebut. Itu dulu.
Tetapi yang menjadi poinnya di sini adalah bagaimana Pak Sabar menghadapi pemeriksaan dan langkah-langkah apa yang perlu kita persiapkan dari saat ini. Saat terjadi nanti pemeriksaan tersebut, kita bisa menjalani pemeriksaan dengan baik. Itu doang. Kalau trik itu bisa saya kasih. Pertama adalah Anda harus susun laporan keuangan perpajakan Anda itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dan yang kedua, pastikan bahwa semua transaksi-transaksi yang terjadi adalah legal dari aspek perpajakan, dan memastikan bahwa semua dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar daripada laporan keuangan ini semua memiliki bukti yang kuat dan bisa dikonfirmasi, bisa divalidasi, dan bisa diverifikasi. Itu ya. Dan juga penyimpanan dokumen yang harus Anda lakukan dalam jangka waktu minimal 10 tahun ya, yang menjadi dasar nanti waktu Anda dilakukan pemeriksaan, kalaupun ditingkatkan ke penyidikan, kalian memiliki data dan dokumen yang kuat, sehingga nanti waktu dilakukan pemeriksaan dan pengujian data informasi, kalian memiliki benteng pertahanan untuk menghadapi pemeriksaan itu. Itu yang bisa saya lakukan. Tapi kalau misalnya untuk supaya tidak diperiksa, itu nggak bisa. Tidak bisa, Mbak. Nah, itu tadi Sobat Jontek sudah disebutkan juga ya oleh Pak Sabar bahwa pemeriksaan itu tidak bisa dicegah ya Pak Sabar. Jadi mungkin tips tadi dari Pak Sabar itu bagaimana untuk WP ataupun perusahaannya untuk melakukan pelaporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oke Pak Sabar, kita sudah membahas banyak nih Pak Sabar terkait dengan pemeriksaan. Ya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Sabar Amin, bisa bermanfaat untuk Makasih. Maulida dan juga untuk Sobat Jontek di luar sana. Terima kasih banyak Pak Sabar atas waktunya. Terima kasih kembali Maulida. Baik, dan juga terima kasih Sobat Jontek yang sudah menyaksikan. Tetap setia untuk menonton Mr. Pajak Podcast, tentunya bersama saya dengan Maulida dan juga dengan Bapak Sabar Pardamian Lemban Tobing, SEMMAKCACTL CTAP BKP. Tentunya bersama kami hanya di Mr. Pajak Podcast.